ini ada rapat 2 kali. Satu tadi jam 2 itu rapat mengenai APK. Terus rapat yang kedua jam 3 tadi adalah rapat mengenai untuk acara pemilu damai besok, kampanye damai. Pembahasan APK-nya yang agak alot. Jadi pembahasan APK ada poin-poin bahwa pencantuman selain parpol harus ada izin. Nah kita waktu itu ada tokoh NU, kita udah sepakat kita ada izin. Begitu juga kita keberatan terhadap paslon nomor 2 yang mencantumkan kata Dian Risma SGMA. Ini kita keberatan. Terus yang kedua keberatan kita adalah mencantumkan Pak Presiden Jokowi. Di PKPU sudah jelaskan itu tidak boleh mencantumkan presiden. Terus yang ketiga kita juga keberatan masalah tokoh-tokoh yang ada di situ tanpa izin. Terus Dahlan Iskan, Bu Kofifa itu pun harus izin karena Bu Kofifa kan gubernur. Izinnya dia kalau udah terpasang itu harus ada izin kampanye dari Mendagri. Kenapa yang diprotes mengenai tadi? Gimana? Kenapa yang diprotes yang dibuatkan mengenai hal yang disebutkan tadi? Nah, karena PKPU-nya udah dijelaskan di situ. PKPU sudah dijelaskan bahwa mencantumkan presiden tidak boleh. Terus yang kedua, bila mencantumkan pejabat pemerintah publik itu harus ada izin dari atasannya. Kalau kita mencantumkan Bu Risma itu harus ada izin dari gubernur. Begitu juga untuk sebaliknya yang paslon satunya mencantumkan Bu Kofifa harus ada izin dari Kemendagrinya. Pak, kalau yang sejauh ini PDI kan juga membawa nama Bu Risma, berarti sudah melalui proses itu ya Pak? Satu, Bu Risma adalah ketua kami DPP, PDI Perjuangan DPP. Ya, terlepas dia sebagai pejabat publik, sebagai wali kota. Tapi memang beliaunya sudah merestui Pak ya? Ya pasti. Ya. Ada solusi dan itu kita harus menyiapkan surat yang diminta. Harus ada surat izin kampanye selama 71 hari dan untuk Bu Risma dan untuk tokoh masyarakat yang dipakai untuk media DK itu harus ada surat izin dari beliaunya. Kami semuanya juga ternyata di dalam tadi istilahnya masih sampling gambarnya ini memang ada itu akan kita perbaiki itu. Misalkan kalimat yang menyatakan bahwasanya penerus ada Bu Risma itu harus ada izin selama pemasangan itu 71 hari ini kan terkait dengan masalah kampanye itu kan sudah 71 hari mulai tanggal 26 sampai 6 Desember. Ya Bu Risma harus ada izin, artinya dari gubernur harus ada izin terkait itu. Izin yang pertama izin cuti. Ya, karena apapun dalam bentuk secara fisik atau secara visual atau hanya sebagai gambar saja itu juga sudah menunjukkan bahwa itu berkampanye. Ya, terkait tadi juga saya sampaikan bahwasanya ada banner-banner yang terpasang dengan gambarnya wali kota terkait dengan itu juga saya sampaikan ke Bakesbang terkait masalah pendidikannya kayak apa, penertibannya kayak apa. Ini kan sudah diatur dan juga terkait dengan masalah itu bagaimana kan. Jadi juga disampaikan ya akan dilakukan sesuai penegasan karena dari Bakesbang sendiri itu menerapkan titik-titik yang dilarang ataupun yang diperbolehkan. Ini cuman yang sekarang ini sesuai aturan BPKP nomor 4 adalah mengenai 5 titik di kota Surabaya untuk paling. Yang lain kan berupa semacam baliho yang kecil-kecil itu, kemudian umbul-umbul, kemudian spanduk, flyer dan istilahnya dari brosur. Memang kita perlu perbaikan itu. Berarti siap untuk menjadi evaluasi nantinya di masa kampanye ya Pak ya? Ya, tapi ini kan ada waktu jeda ya. Sesuai aturan PKPU nomor 4 itu bahwasanya terkait dengan masalah jeda waktu yang disampaikan itu 5 hari sejak tanggal
penetapan calon. Ya, intinya di situ. Ya, semuanya kita perbaiki, kita sesuaikan sebaik mungkin. Yang pasti KPU bersama Bawaslu dan bersama paslon urut 1 dan paslon urut 2 itu saling melakukan koreksi terkait alat peraga kampanye dan bahan kampanye, terutama desainnya atau konten atau isinya. Nah, di situ kita bersama Bawaslu, bersama paslon saling koreksi, saling memberi masukan mana yang boleh, mana yang tidak, dan mana yang kemudian harus direvisi. Dan hasilnya, hasil koreksi bersama, kalau saya nyatakan itu adalah hasil koreksi bersama, ini dua pasangan calon ini sama-sama harus melakukan revisi terkait APK dan BK-nya, karena ada beberapa hal yang mungkin masih belum sesuai dengan aturan sehingga harus direvisi. Nah, itu nanti kita bersepakat di hari Minggu tanggal 27 itu kembali melakukan koreksi bersama-sama terkait dengan APK yang akan nanti akan dipasang di seluruh wilayah kota Surabaya. Nah, di situ kemudian ketika memang nanti di tanggal 27 Desember itu sudah sesuai, kita akan approve atau paraf bersama-sama. Tidak hanya Bawaslu dan KPU yang paraf, masing-masing paslon akan membubuhkan paraf di masing-masing desain APK dan BK yang akan disepakati bersama-sama. Pak, berarti dengan saat ini yang sudah ada, berarti nanti dipaksa untuk diturunkan atau bagaimana, Pak? Loh, kalau yang ada sekarang ini bukan alat peraga kampanye, itu di luar wewenangnya KPU Kota Surabaya. Karena untuk alat peraga kampanye itu yang difasilitasi oleh KPU, ini masih dalam proses untuk desain. Nomor visi misi program ciptaan. Pokoknya nek desain APK itu nanti itu larangannya ini boleh kalau gitu. Bagaimana dengan Bu Risma?